Selamat sore sahabat bahasa, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kembali lagi di Siniar Sasambo bersama saya Rizky di edisi Ngopi Literasi. Edisi yang sudah lama tidak kita bersua ya sahabat bahasa. Dan kali ini kita kedatangan tamu ya yang sangat muda ya. Beliau adik-adik ini datang dari Lombok Timur, mewakili komunitas Duta Baca Lombok Timur. Langsung saja kita kenalan dengan adik-adik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siti Khairun Nisa, bisa dipanggil Ica. Dari Pringgasela, kelas 10, kelas 1 SMA. Baik, perkenalkan nama saya Siti Nurmauli Sirda Priana, bisa dipanggil Riana. Saya dari Selong, kelas 2 SMA. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Salisa Balkis, biasa dipanggil Ikis. Saya dari Pringgasela dan sekarang kelas 11. Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Azilatin Wardati Lazain, biasa dipanggil Atin. Saat ini saya menempuh di belajar di SMA 1 Sukamulya, dan itu aja sih. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Trio Purnama. Saya sekarang duduk di bangku kelas 11 di sekolah MA Mualimin NWDI Pancor. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rihlan Fadlan. Sekarang kelas 11 SMA, bersekolah di MA Mualimin NWDI Pancor. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syauluddin, biasa dipanggil Syawal. Saya berasal dari Suralaga dan sekolah di MA Mualimin NWD Pancor kelas 11. Nama saya Abdul Rasid Yahya, dipanggil Rasid, asal Montong Tangi, sekarang kelas 11 di sekolahnya SMAN 1 Sakra. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Ramzul Fadli, biasa dipanggil Jul, dari Sakra dan sekarang bersekolah di MA Mualimin NWD Pancor kelas 2 SMA. Masih muda ya. Ya ampun, kalian masih muda, masih remaja ya. Masih remaja, masih mencari jati diri, tapi sudah berprestasi. Kenapa saya bilang berprestasi? Karena kalian di sini sudah mulai mencari jati diri kalian. Oh, ternyata saya suka nulis, dan kalian bergabung dengan komunitas Duta Baca Lombok Timur. Wah, pasti sahabat bahasa bertanya nih, apa sih komunitas Duta Baca Lombok Timur, programnya seperti apa, dan bagaimana alur kita bisa bergabung dengan komunitas Duta Baca Lombok Timur? Mungkin bisa dijawab oleh ya. Oke, saya? Ya, Oke, boleh, baik. silakan. Boleh. Nah, jadi dari mana asal-usul lahirnya Duta Baca Lombok Timur ini? Jadi Duta Baca Lombok Timur ini gagasannya itu dari kantor perpustakaan daerah Lombok Timur ya. Awalnya itu setiap tahunnya itu dari perpustakaan daerah Lombok Timur sering mengadakan lomba gitu. Adapun lombanya itu kayak lomba puisi, esai gitu. Nah, karena sering ngadain lomba dan banyak juara-juara gitu dari selombok Timur, Pusda ngerasa gitu kalau bakat dari siswa-siswi yang ikut lomba ini kayak sia-sia gitu. Gimana kalau Pusda ini inisiatif gitu, gimana kalau anak-anak ini kita jadikan jadi sebuah satu komunitas gitu, biar anak-anak yang berprestasi ini tidak sia-sia gitu, nggak cuma dapat juara doang, tapi mereka bisa menghasilkan terkumpul dalam satu komunitas ya. Nah, dari situ terbentuklah angkatan pertama komunitas Duta Baca Lombok Timur. Tahun 2004. Yang lahir pada tahun 2014. Dan sekarang kalian? Sekarang sudah angkatan ke-10. 10. Sudah 10 tahun berdiri. Udah satu apa ya? 10 tahun ya? Satu windu lebih 2 tahun. Wah, luar biasa ya adik-adik. Dan total untuk anggota di komunitas Duta Baca ini berapa? Sekitar 56 anggota. Iya. Iya, sekitar sekitar 15 sekolah dari
Area Lombok Nggih, Timur ya. Lombok Timur. Oh, dari Sumbawa juga ada ya. Tapi ya, tapi sekolahnya di Lombok Timur. Jadi kayak Orangnya doang. Kemudian mengenai program nih, program apa aja yang digagas oleh Duta Baca Lombok Timur? Oke, di sini kita di komunitas Duta Baca Lombok Timur terbagi menjadi 3 divisi, yaitu ada minat bakat, ada riset, dan IT, dan ke inti yang pengurus intinya. Nah, di situ kita masing-masing mempunyai program. Nah, saya perwakilan dari inti, kita mempunyai program ada Duta Baca Barbar atau belajar bareng. Selanjutnya ada kelas menulis di perpustakaan Lembah Hijau di Kak Fatah. Dan selanjutnya ada semarak literasi, kita kayak buku resensi buku gitu seluruh Lombok Timur untuk umum gitu. Selanjutnya ntar kalau ada ditanyakan di program minat bakat. Ya, jadi saya adalah salah satu pengurus, yakni sekretaris minat bakat. Di mana program minat bakat kami ini ada yang per minggu, per bulan, dan per tahun. Di mana per minggu itu salah satunya itu adalah resensi buku, puisi, membuat puisi bersama, dan cerita sambung. Nah, ya, dan ada juga debat. Jadi di situ kita membagi diri dan akan saling mendebatkan gitu. Mungkin lebih bisa dijelaskan minat bakat itu apa sih, divisi apa gitu. Nah, jadi minat bakat itu adalah divisi yang mengatur segala acara di situ. Ya, Duta Baca ya? Ya, di Baca Lombok Timur pastinya. Dan ada juga program bulanan, ada lapak buku. Itu kami langsung terjun ke masyarakat. Yang biasa kami lakukan itu di Taman Rinjani Selong. Nah, jadi di situ. Dan kalau program tahunan, jadi ada kemah literasi sekolah, di mana itu kami mencari beberapa sekolah yang ada di Lombok Timur ini untuk didatangkan. Kami akan berkemah di sekolah itu selama 3 hari dan akan menyebarkan literasi di situ, mengajak adik-adik bermain serta ya belajar begitu. Ya, memperkenalkan literasi ya begitu. Itu aja sih. Ya. Agenda yang sudah ditata dengan baik, Ya. sudah sistematis ya kalau saya lihat udah mingguan, bulanan, dan tahunan. Kemudian yang riset tadi, riset silakan. Oke, baik, di sini saya selaku koordinator dari divisi research. Itu tuh riset memiliki program yang paling sedikit tapi menentukan jalannya segala program yang ada di Duta Baca Lombok Timur. Jadi sebelumnya riset itu lebih ke arah langsung terjun ke masyarakat untuk mengukur tingkat literasi dari masyarakat, tingkat literasi dari sekolah-sekolah, tingkat literasi dari taman baca masyarakat. Jadi riset itu sendiri yang langsung terjun ke masyarakat untuk menggali informasi, untuk menggali segala sesuatu yang ada di masyarakat itu, di segala sesuatu yang ada di lokasi itu, terlebih lagi di Lombok Timur. Jadi riset memiliki 2 program, teman-teman. Yang pertama itu ada yang namanya Gelamang Literasi. Sesuai dengan namanya Gelamang, jadi kita dari riset akan melakukan riset keliling sekolah maupun TBM maupun lokasi-lokasi yang bisa kita bilang minim literasinya. Di situ kita akan melihat bagaimana perkembangan literasi, bagaimana tingkat literasi dari adik-adik, dari orang tua, dari kakak-kakak lain sebagainya. Jadi riset itu akan menentukan lokasi berkegiatan, baik dari kegiatan Duta Baca Belajar Bareng, dari kegiatan kemah literasi sekolah, dari kegiatan yang lain. Ada pun kegiatan yang namanya tur literasi, itu pun riset yang akan melakukan riset langsung ke lokasi tersebut untuk menentukan lokasi kegiatan. Jadi yang kedua yakni potret literasi. Potret literasi ini sendiri yakni kegiatan atau sebuah program yang dimana dilakukan saat program mingguan, yakni resensi buku. Jadi potret literasi ini lebih ngarah untuk merangkum atau mencakup segala apa yang diresensi oleh teman-teman di hari itu, mulai dari judul buku, siapa penulisnya, siapa penyuntingnya, siapa penerbitnya, segala macam, jumlah halamannya berapa, itu sesuai dengan namanya resensi ya teman-teman. Jadi kita itu apa ya istilahnya, lebih memberikan kritis juga terhadap buku yang kita baca. Ulasan buku Ya, kita mengulas kembali dari
riset itu mengulas kembali buku-buku yang dibaca oleh teman-teman di saat kumpul rutin itu. Jadi di potret literasi ini tuh memiliki kelebihan, yakni melihat tingkat kritis dari teman-teman, baik itu riset maupun dari teman-teman yang lainnya. Jadi di situ tuh kita akan mengulas kembali buku yang sudah dibaca oleh teman-teman. Oke, mungkin dari riset sekian. Terima kasih. Oke, wah. Ada lagi ya? Ya bagian Terakhir IT, bagian ya IT benar. ya. Yang Jadi kan paling udah ini divisi inti, minat bakat sama riset gitu ya. Iya. Tapi kalau nggak ada teknologi tuh kayak ada yang kurang gitu. Ya benar. Apalagi sekarang di dunia Ya, digital gitu. ya, benar banget. Iya. Karena sekarang kan serba digital gitu kan. Kita perlu juga eksis gitu di dunia digital kan. Jadi dari IT sendiri ya, kita punya sama juga struktur gitu. Ada program mingguan sama ada yang bulanan. Yang mingguan itu quotes of the week. Itu kita ngeposting setiap minggu itu quotes gitu, kata-kata motivasi lah gitu ya. Di Instagram. Saya sudah ikuti juga ya. Oh ya. Jadi sahabat bahasa juga harus ikut. Iya. Boleh dong diikutin teman-teman. Iya ya. Jangan lupa follow Duta Baca Lombok Timur di IG. Saya baru di IG ya, tapi ada Facebook, YouTube juga ada ya. Oke. TikTok juga ada. TikTok juga ada. Oke. Eksis. Kemudian untuk yang bulanan itu kita punya 4 program untuk IT dan program IT itu lebih ke untuk yang divisi IT aja gitu. Untuk yang divisi IT aja yang ngelakuin gitu, yang kerja. Salah satunya tuh podcast. Podcast juga ada ya di situ. Itu alhamdulillah lancar gitu, udah berjalan. Kemarin kita juga udah ngelakuin podcast ya. Terus kita ngundang ketua Voltim, Forum Mahasiswa Lombok Timur. Iya. Oke, berbagi Terus cerita ya. Dan podcastnya temanya apa? Literasi atau random? Seputar sebenarnya sekolah. Lebih kita utamakan ke literasi. Literasi tapi ya. bisa juga Oke. yang lain gitu. Terus kemudian yang program lainnya itu ada ya konten create ya video konten ya. lupa. Yang kedua itu video konten ini untuk gimana supaya Instagram kita itu atau platform media sosial yang kita punya itu aktif gitu ya juga supaya ya. lebih ngikut tren gitu, ada tren baru gitu kita ikutin Oke, gitu. video Supaya aktif, ya. kreatif. Oh, isinya apa tuh? Saya belum explore lebih lanjut. Konten-kontennya itu kayak lebih ke apa yang kita lakuin di Duta Baca gitu. Oke, jadi lebih ke publikasi Iya. rangkuman, misalnya kegiatan kemah tadi tuh, Iya. apa aja, lapak buku gitu ya. Oke, jadi saling bahu membahu ya, Iya, per melengkapi. divisi. Karena benar sih, karena tidak bisa berdiri sendiri ya kalau tidak saling bahu membahu. Wah, dan ini mungkin menjadi pertanyaan banyak orang ya, dengan status kalian sebagai siswa yang banyak tugas ya. Saya juga pernah jadi siswa dengan PR setiap hari, kemudian sekarang sudah ada Zoom, kemudian tugas yang ya luar biasa ya. Bagaimana cara kalian membagi waktu nih? Ada cerita gak ya? Boleh? Oke. Mungkin yang ingin bercerita silakan. Oke, kalau cara saya untuk membagi waktu itu dengan membuat jadwal setiap hari gitu. Silakan hari ini saya mau lakuin apa nih, kira-kira jam berapa nih jadwal saya kira mau buatin. Nah besoknya juga apa nih saya lakuin. Gak mungkin kan saya diem-diem aja gitu. Ya setiap hari itu saya harus ngebuat jadwal untuk besoknya juga gitu. Jadi tidak keteteran juga Ya, kalau tidak ada keteteran tugas gitu. di divisinya Ya, kalau ya. ada tugas gitu. Syawal di divisi mana? Saya di divisi IT. IT juga ya. IT. Spesialis bagian Sekretaris apa? IT. Oh, bagian sekretaris ya. Yang megang medsos? Siapa? Ada juga. Ya, Oh, ada. penanggung jawabnya. Oh, itu beda lagi, tapi masuk ke divisi IT kan? Ya, divisi Oke. IT, ya. Oh, ya. Jadi dengan membuat schedule ya setiap hari, jadi nggak keteteran tugas sekolah dan tetap eksis membantu Duta Baca gitu. Ada lagi mungkin cerita lain? Ya, boleh Atin. Untuk saya sendiri, saya nggak beda jauh dari Syawal. Iya. Cuma saya itu akan menjadwalkan dan mengutamakan yang lebih penting.
yang misalkan ya lebih prioritaskan. Dan misalkan saya punya tugas nih, tugas dari sekolah, misal membuat makalah, nah itu dan jadwal untuk dikumpulkan itu hari Senin, sedangkan hari ini tuh masih hari Kamis. Dan tiba-tiba saya dikasih, saya punya tugas di Duta Baca Lombok Timur yang pekerjaan itu harus, tugas itu harus selesai di hari Sabtu. Nah, di situ saya akan mendahulukan tugas dari Duta Baca itu. Kenapa? Karena itu rentan waktu ya. Dan pastinya sudah mencicil tugas makalah sudah. Nah, itu berarti tidak boleh menunda-nunda ya, intinya jangan menunda-nunda. Wah, luar biasa, karena keren sih dengan kegiatan kalian yang mingguan, bulanan, dan berbagai detailnya juga diperhatiin. Itu pasti memakan banyak waktu kan, dan ternyata kalian tetap berjuang bagaimana bisa membagi waktu dengan baik. Wah, luar biasa. Dan yang ingin saya tanyakan lagi, bagaimana dukungan orang tua nih, karena kan kita tahu ya kalian tuh jauh, terus ngumpulnya di Selong, kadang juga di Jobalit ya. Tuh gimana tuh kalian? Ini yang jawab. Iya, boleh. Ya dari Pringgasela kan? Ya, gimana? Jadi kebetulan rumah saya emang sedikit lebih jauh dari teman-teman, dan orang tua juga alhamdulillah mendukung. Nah, ketimbang saya ndak ada kegiatan lain di sekolah, mungkin kan di sekolah juga ada tapi tidak terlalu mengikuti. Jadi karena saya mengikuti Duta Baca Lombok Timur, itu kan terbilang jauh ya Kak, tapi banyak banget pengalaman dan ilmu-ilmu baru yang saya dapetin. Jadi sama orang tua juga disupport, asal jangan lupakan atau lalain tugas sekolah gitu. Jadi yang pertama ya emang harus selesaiin tugas sekolah dulu, baru di Duta Baca. Jadi terbayar ya, jauhnya itu dengan ketemu teman-teman, terus berbagi relasi, benar banget ya. Dan pastinya jadi bekal buat kalian ya untuk nanti mencapai masa depan ya. Luar biasa. Ada lagi mungkin yang jauh, sakra tadi saya dengar ada yang sakra. Iya, coba. Jadi pertanyaannya bagaimana dukungan orang tua ya? Apakah mungkin juga sering gak didukung gitu? Kan ini kita dari beragam sekolah gitu, beragam orang gitu, beragam desa yang datang kumpul ikut komunitas ini. Kalau saya pribadi, orang tua saya agak gimana ya, masih berhati, peduli tapi ya kurang lah gitu. mungkin saya juga paham juga gitu, mengerti juga gitu, kenapa maksud saya nggak harus lebay banget gitu, harus minta dukungan. Saya juga harus saya juga mungkin ini cara cara saya buat menguatkan mental gitu, nggak harus didukung orang tua kok. Solusinya itu ya kita ya menyemangati diri sendiri gitu. Dan pastinya tidak melalaikan tadi tugas sekolah ya, tetap juga mengerjakan tugas sekolah. Ya, bahkan kadang beberapa dari anggota gitu ada yang berprestasi di sekolah kelas gitu. Kan ada yang dapat ranking gitu kan. Dari ikut kegiatan ini. Jadi benar-benar terbayar gitu ya. Benar-benar. Wah, ada lagi mungkin yang ingin cerita? Curhat aja di sini ya. Curhat. Kalau dari saya ya, mama tuh saya bisa dibilang tuh anak manja. Anak mama ya. Ya, setiap pulang kegiatan pasti cerita gitu. Kayak kemarin saya ngomong loh di depan, kemarin saya belajar jadi ketua panitia tuh. Jadi saya tuh didukung full sama mama. Karena tadi juga ya membantu kepribadian Ian juga biar lebih berani, lebih bertanggung jawab juga ya. Jadi memang banyak positifnya ya. Ya emang banyak positifnya, belajar semula nggak pernah bisa ngomong di depan umum gitu. Sekarang setelah tergabung dalam komunitas Duta Baca jadi lebih berani, lebih jadi pede. Jadi ekstrovert. Dari introvert ke ekstrovert ya. Ya nggak selancar sekarang gitu. Ada lagi mungkin yang ingin berbagi cerita?
Oh Dan iya, saya lihatin lagi. untuk saya sendiri pertama saya memberitahu orang tua saya dulu kayak, mak mau gabung duta baca, ya udah gabung aja gitu, ya udah gabung aja gitu, selama nggak ya gitu nggak ngelalain ya nggak negatif terus asalkan satu peraturannya, jangan pulang setelah maghrib. Ya itu aja sih. Jadi memang kegiatan di Duta Baca juga nggak ada yang setelah maghrib juga? Nggak ada. Oh gitu. Ada. Biasanya kegiatan apa tuh yang kemah ya? Kemah Ya, ya. itu Nginep ya. Oh, itu aja kan ya? Iya. iya sih itu nginep. Kegiatan kemah ini udah berapa? Maksudnya sudah berapa kali diadakan? Yang sekarang berarti yang ke-20 kalinya. Udah ke-20? Iya yang Setahun itu 2 kali. Oh. Ketemu 10 berarti 20. Wah, seru. Dan kemah itu tidak hanya anggota aja tapi bisa juga masyarakat umum. terkadang kita mengundang bukan tokoh, komunitas atau organisasi lain untuk kolaborasi Jadi bersama gabung. kami. Wah, Ya, seru. gitu. Seru. Komunitas mana aja yang pernah diajak? Forum anak Forum Lombok anak, Timur, terus forum OSIS, OSIS, Lombok oke. Timur, sama ada relawan. Duta Genre juga. Ya, Duta Oh, Genre, Duta Genre. Duta Genre. Oh. Iya, DBM. Duta. Duta Iya. Oh, Iya. itu Duta Genre bukannya anak mahasiswa ya? Iya. Oh, berarti iya. kalian gabung sama Iya. anak-anak mahasiswa ya. Wah, seru ya. Jadi sambil bagi pengalaman ya. Kenapa? Iya. Ya, bahkan itu juga dari komunitas literasi yang apa ya, isinya itu orang-orang yang udah menikah gitu, orang-orang yang berkeluarga Oh, gitu. jadi benar-benar gak hanya anak-anak SMA tapi gabung gitu ya sama-sama. Ya, karena intinya adalah mencintai literasi. Jadi intinya apa sih sebenarnya ketika kalian mengadakan kegiatan? Hal yang pengen kalian Literasi. ya seperti tujuannya ya menjaga budaya literasi di era milenial ya. Oke, keren ya Duta Baca Lombok Timur. Kemudian saat ini kan kalian banyak disibukkan oleh kegiatan ya. Salah satunya adalah berpartisipasi di kegiatan kantor yaitu Mandalika Dewi Sali. Dan masing-masing dari adik-adik ini menulis cerita ya, kan artinya jadi antologi. Mungkin kita bisa spoiler ya, spoiler satu-satu nih ya, spoiler tipis-tipis sebelum membaca antologinya nih adik-adik teman-teman. Mungkin dari Zul ya, cerita Zul. Cerita apa nih yang sekarang sedang disusun oleh Zul nih? Nih boleh. Yang kelompok. Iya. Untuk yang kelompok sih sebenarnya ceritanya itu tentang mana ya? Kisah tentang kisah. Ya, tentang legenda di sana lah. Oke, Legenda yang ada di oh. Desa Jobal di sana. Ya. Yang kami susun sedemikian rupa untuk Oke. bisa diberkati oleh anak-anak. Ya, legenda apa tuh? Legenda tentang terbalnya tebing di sana yang aku nggak tahu. Aku lupa siapa yang memanah tebing. Sampai lupa ya gara-gara saking seriusnya menggarap ya. Oke. Kemudian Oke. Iya. Jadi untuk yang proyek Dewi Sali ini ya, Desa Wisata Literasi, kita dari ikut program kelas menulis di Lembah Hijau, Perpustakaan Lembah Hijau yang dibimbing langsung sama Kak Lalu Abdul Patah ya. Jadi itu awalnya kan bermula dari kantor bahasa yang mengunjungi Lembah Hijau, Perpustakaan Lembah Hijau ya. Lalu ngobrol-ngobrol santai, tahu-taunya ditawari project gitu, project Dewi Sali dari kantor bahasa ya. Gitu. Terus akhirnya kita setuju gitu. Lalu terus kita sepakat itu kita 9 orang gitu dari kelas menulis ini untuk mengikuti project ini. Karena target bukunya itu untuk cerita bergambar anak-anak ini minimal 2 kan. Cuman kita ada 9, jadi kita bagi kelompok itu satu kelompok 3 orang. Jadi ada 3 kelompok. untuk 9 cerita. Tiga buku, cerita. Oh, iya, 3 buku, 3 buku cerita bergambar. Nah tadi tuh salah satu kelompoknya itu kan, ini ada kelompoknya juga 3 orang. Oke,
Kalau dari kelompok kita sendiri, ya sama itu. Kita mengangkat cerita tentang Desa Ijo Balit ini sendiri. Sinopsisnya itu boleh spoiler ya, spoiler lah. Oke, Dikit-dikit intinya aja ya. intinya Jadi asal mula Desa Ijo Balit. asal mula menceritakan keunikan di Desa Ijo Balit itu sendiri gitu. Ya. Takutnya nanti Intinya ada tokoh siapa deh? Kasih bocoran sedikit aja. Ada Oke. anak. Ya. Jadi di kelompok saya ada Roshid dan Rilan dan saya sendiri. Di situ kami menceritakan anak kecil yang dari kota ke rumah kakeknya. Nah, ternyata desa kakeknya itu desa ajaib. Nah, begitu. Jadi kami jadi desa yang Desa pokoknya ajaib, desa ajaib. Ajaib apa? Ya, Ajaib kita apa? Tungguin kita tunggu ceritanya. dulu. Kita tunggu bukunya. Kemudian kelompok lain nih, saya penasaran lagi nih. Cerita tadi kan tentang tebing, kemudian Desa Ijo Balitnya. Satu Oke, lagi. kali ini kami dari kelompok 2 yakni membahas tentang pohon, legenda pohon ijo balit. Jadi ya selebihnya sebenarnya lagi coming soon. Tapi saya akan spill lah dikit-dikit. Oke, jadi kami dari kelompok 2 yakni saya dan Ikis dan juga ada teman lagi tapi tidak berkenan hadir. Jadi saya dan Ikis juga teman itu atau bisa dibilang kelompok 2 membahas tentang atau menceritakan tentang legenda pohon ijo balit. Katanya tidak pernah kemarau melanda. Jadi ya itu aja, penasaran. Kita tunggu. Stay tune guys. Iya. Oke, sebenarnya for your information, jadi di kelas menulis atau kelas mari menulis itu kita punya 2 project. Sebelum project Dewi Sali atau Desa Wisata Literasi, kita ada yang namanya project Antologi Cerpen. Memang sudah ada juga ya, di komunitas. jadi di project cerpen ini tuh masing-masing per orang. Nah, jadi siapa yang mau mengangkat ceritanya silahkan kita buat sama-sama. Jadi khusus saya, mulai dari saya sendiri, dari project kelas menulis itu saya mengangkat cerita yang berjudul apa yuk? Udah ada mungkin di Judul YouTube ya. ceritanya itu Sandiakala Chandra. Jadi itu menceritakan tentang Sorry. Oke, jadi membuat itu penasaran, saya menceritakan tentang dua pasang. Oh ya, satu pasang maksudnya, satu pasang cewek cowok yang dimana mereka bersekolah di satu naungan sekolah. Mereka ini tuh suka bulan atau suka yang namanya benda-benda langit atau yang di cerita itu saya bilang pertunjukan malam. Jadi nanti ya tunggu aja ya kali itu sepil. Oke. Jadi tunggu aja cerita dari saya Trio Purnama, judulnya Sandiakala. Artinya itu pertemuan waktu antara 2 bulan. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Luar biasa ya. Jadi oh ya, silakan ada lagi yang ingin berbagi? 3 udah tadi. Semuanya ada kan? Iya. Oke. Boleh. Ini nambah buat Kak Jol yang di samping. Saya satu kelompok bersama Kak Jol dan kami cerita yang kami angkat dalam program Dewi Sali, kami mengangkat cerita yang membelah bukit. Nah, spoiler dikit nih gitu. Nah, di cerita tersebut kita mengangkat seorang bapak-bapak, dia membelah bukit dengan alat dengan alat seadanya di zaman dulu gitu. Jadi kayak nanti gimana nih bisa kebelah nggak bukit tersebut gitu. Dan itu kisah yang kita angkat buat program Dewi Sali ini gitu. Ditunggu aja. Saya mau nanya nih Karyana. Jadi gini, itu kan apa namanya? Membelah bukit ya, bukit. Itu gimana tuh bisa dikemas menjadi cerita gitu? Nah, bisa bakal dengan jari-jari kelompoknya ini. Ayo dong, ayo bersatu. Dengan jari-jari
kritik kami bisa menyuntingnya dengan sangat bagus. Ya. Makanya kita nantikan berarti Iya, ceritanya. jadi ya. jangan lupa. Dan pastinya cerita-cerita kalian juga akan disunting juga oleh tim dari Mandalika Dewi Sali. Ada Mas Gilang, Mbak Ayu yang sudah sangat pakar ya. Jadi akan dikasih arahan juga gimana nanti storyboardnya. Karena ini mau dijadikan cerita anak, apalagi kan diilustrasi. Wah, ditunggulah ya pasti antologinya dari teman-teman Duta Baca Lombok Timur. Wah. Terima kasih juga buat Kak Pata. Iya benar, terima kasih juga buat Kak Pata dan pastinya Bu Kepala Kantor Bu Dr. Puji Retno yang sudah menginisiasi kegiatan Mandalika Dewi Sali di Iya benar untuk di project ini ya. Wah, luar biasa ya. Adik-adik rasanya ingin terus melanjutkan diskusi kita ya, tapi kalian harus balik ke Lombok Timur dan sangat membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi mungkin kita akhiri siniar kita hari ini. Terima kasih sebelumnya sudah berpartisipasi, membagi ilmu, membagi cerita, dan pastinya men-spoiler sedikit ya karya-karya kalian yang nanti dibaca oleh bahasa di seluruh Indonesia, di seluruh daerah di Indonesia. Oke. Terima kasih, semangat dalam menjaga budaya literasi di era milenial sesuai tujuan dari komunitas Duta Baca Lombok Timur. Baik sahabat bahasa, terima kasih telah mengikuti siniar sampai akhir. Jangan lupa saksikan video siniar Sasambo lainnya di kanal YouTube Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Spotify Siniar Sasambo. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Nama Budaya, Salam Kebajikan Rahayu. Sampai jumpa. Dadah. Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai